Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam melakukan pekerjaan dan belajar kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya di rumah masing-masing. Tema pada ibadah kita hari ini adalah A Humble Pilgrim, atau yang memiliki makna hamba yang sederhana, yang diambil dari bacaan kita pada hari ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi keluarga besar Duta Wacana. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu A Humble Pilgrim atau seorang peziarah yang rendah hati. Berbicara tentang peziarah, menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan peziarah itu, dan apa tujuan mereka, dan apa yang dilakukan mereka? Nah, peziarah sendiri merupakan seseorang yang melakukan perjalanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peziarah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengingat kembali, menumbuhkan iman, dan menyucikan diri. Pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 hingga yang ke-8 bercerita tentang seorang Farisi yang bernama Nikodemus yang menjumpai Tuhan Yesus di malam hari dan berbincang-bincang. Dalam perbincangan ini, Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran tentang makna kelahiran baru. Yang dimaksudkan dengan kelahiran baru di sini merupakan kelahiran baru secara roh, bukan secara jasmani seperti apa yang Nikodemus pahami. Dan juga dalam pembacaan kita dan juga kita dapat menyepakati bahwa Nikodemus merupakan seorang peziarah. Kenapa demikian? Karena karakter dan sifatnya di sini yang menunjukkan suatu tujuan dari peziarah, yaitu ia berani mencari sang kebenaran dengan mencari Tuhan Yesus di malam hari, dan ia berani untuk bertanya, ia berani untuk open minded tentang pengajaran baru. Ia menumbuhkan imannya dengan melakukan hal-hal tersebut. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dapat diartikan sebagai bentuk peziarahan, di mana sebagai peziarah kita belajar untuk berjalan tanpa tahu tujuan akhir kita secara jelas, dan diperlukan juga berani dan fokus untuk menjalani proses peziarahan dan mencari sang kebenaran. Namun
bukan sampai di titik itu saja, diperlukan juga kerendahan hati, sama halnya yang seperti yang dilakukan Nikodemus, bahwa diri ini senantiasa memerlukan pengajaran baru tentang sang kebenaran. Dalam fenomena wabah virus COVID-19 yang masih terjadi pada saat ini, ternyata berdampak juga dengan proses pembelajaran kita sebagai mahasiswa dan dosen. Perubahan gaya proses pembelajaran ini mungkin dapat menimbulkan pro dan kontra. Baik mahasiswa maupun dosen didorong untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan juga diperlukan kerendahan hati untuk menjalani perubahan dengan perwujudan perjalanan hidup. Selamat menjalani proses perjalanan hidup kita dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami hayati, kami renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya melalui firman ini Tuhan mampu menyadarkan kami, membukakan pikiran serta hati kami untuk menghayati proses persiaran hidup kami dengan penuh kerendahan hati. Terkhusus dalam kondisi COVID-19 ini Tuhan, ajarlah kami untuk tetap bersyukur, menerima setiap hal-hal baru yang boleh kami rasakan sebagai bentuk anugerah cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu
terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga firman yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat memberikan kita kesegaran. Dan kedepannya kita semakin dapat berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang sederhana. Tuhan memberkati kita semua.